gol! Valverde gol! Real Madrid menghadapi RB Leipzig di Liga Champions dengan cara yang gagah. El Real, pasukan Don Carlo melumat Timo Werner dan kolega dengan skor bulat 2-0. Dua gol Los Galacticos dicetak oleh dua pemain yang punya cerita yang unik, Marco Asensio dan Federico Valverde. Keduanya sebelum ini adalah pemain yang jarang-jarang bermain. Asensio bahkan pernah ngotot agar mendapat menit bermain di Real Madrid demi bisa membela timnas Spanyol di ajang Piala Dunia. Sementara Federico Valverde adalah sosok yang acap kali tersisih. Bukan karena Don Carlo membencinya, melainkan lantaran Valverde masih jauh kualitasnya dibandingkan trio lini tengah ajaib Los Blancos. Ia sulit bersaing, namun Carleto tahu bagaimana memanfaatkan bakat pemain yang semula pemalu itu. Federico Valverde lahir 22 tahun setelah Alvaro Recoba lahir. Sama dengan sang legenda, Fede lahir di Montevideo, Uruguay. Valverde muda sangat menyukai sepak bola sejak kecil. Ibunya, Doris, bahkan sampai menyisir seluruh kota untuk membelikan Fede sepatu bola. Di usianya yang masih anak-anak, Fede hanya bermain sepak bola di rumahnya. Ia bahagia dengan itu, apalagi setelah mendapat sepatu bekas yang dibeli ibunya. Sang ayah pun mendaftarkan Fede ke klub lokal, klub Atletico Penarol. Itu adalah klub yang berbasis di Montevideo. Ayah Fede ingin putranya yang ia juluki Pajarito atau dalam bahasa Indonesia artinya burung kecil itu menjadi pesepak bola yang dikagumi. Ibunya pun mengantarkan Fede ke Atletico Penarol. Namun karena si anak sangat pemalu, ketika ibunya mendorong agar Fede bergabung dengan anak-anak lain, ia tidak mau bergerak. Sampai seorang staf klub menghampiri Valverde. Dengan wajah yang memerah karena malu, Fede muda akhirnya mau bergabung dengan anak-anak lain. Bakatnya pun dari sini mulai kelihatan. Staf klub yang bertugas memilih bakat muda, Nestor Gonçalves, tak butuh waktu lama untuk mengidentifikasi bakat Valverde. Ia pun berkembang pesat di Akademi Atletico Penarol. Fede berkembang lebih cepat dari perkiraan siapapun. Di usianya yang masih 16 tahun, bakat Valverde sudah tercium ke Eropa. Hal yang sebenarnya lumrah. Bakat Valverde bahkan ketika itu sudah dilirik klub-klub besar, PSG, Manchester City, Chelsea sampai Barcelona berbaris menyatakan minatnya pada Valverde. Namun, hanya Arsenal yang punya langkah lebih meyakinkan. The Gunners tanpa Fafifu menawarkan uji coba untuk Valverde muda. Tentu di usia yang baru 16 tahun, mendapat tawaran dari klub selevel Arsenal adalah sebuah keajaiban. Ia mempunyai kesempatan dilatih langsung oleh Arsene Wenger. Sayang Valverde batal ke Arsenal, karena di waktu yang sama raksasa Eropa Real Madrid selangkah lebih maju dari The Gunners. Saat Piala CONMEBOL U17 tahun 2015, ketika itu Fede membela timnas Uruguay. Utusan Los Galacticos mulai membujuk keluarga Fede. Tawaran dari Real Madrid, siapa yang berani menolak? Dengan cepat Los Blancos mendapat servis pemuda itu. Ia terbang ke Spanyol saat usianya 18 tahun. Pada Mei 2015, ia menjalani tes medis di Madrid. Petaka muncul ketika Fede menjalani tes medis. Ia nyaris kekurangan gizi, tubuhnya tidak akan kuat. Dan itu membuatnya tidak bisa masuk ke skuad Real Madrid. Namun kepala rekrutmen Real Madrid, Juni Calafat, menjamin Fede akan masuk ke Real Madrid. Ia hanya butuh waktu. Dan akhirnya Real Madrid mengembalikan Fede ke Penarol. Namun Calafat menjamin bahwa setahun setelahnya Fede akan kembali ke Real Madrid. Bagi Fede hal itu tiada soal, karena dengan kembali ke Uruguay ia bisa merajut bakatnya lagi di Penarol. Ketika pelatih Penarol, Pablo Bengoechea, memanggilnya untuk tur pramusim. Dan beruntungnya ketika ia memulai debut senior di Penarol, idolanya Diego Forlan kembali ke Montevideo.
Setelah 18 tahun berkarir di luar negeri, Forlan kembali ke Peñarol. Ia bermain di sana pada musim 2015-2016 sekaligus mengamati klub. Ia dan Forlan pun membawa Atletico Peñarol juara Liga Uruguay pada musim itu, sebelum akhirnya benar-benar berangkat ke Real Madrid. Karir Fede di Spanyol bermula di Real Madrid Castilla. Performanya yang apik membuatnya tak butuh waktu lama untuk memperkuat tim senior. Adalah Zinedine Zidane, pelatih yang membawa El Real hat-trick Liga Champions, menaruh kepercayaan pada Fede. Ia yang kala itu berusia 21 tahun sudah bermain di skuad utama Real Madrid. Fede turun saat menghadapi Atletico Madrid, Sevilla, dan Galatasaray. Ia membantu El Real clean sheet di 3 pertandingan itu. Fisik Fede pun sudah membaik. Fede adalah sosok yang bisa bertarung sebagai gelandang box to box. Namun nasib Fede tidak selamanya mulus di Real Madrid. Apalagi Zidane berencana membangun lini tengah hebat. Kehadiran Toni Kroos, Luka Modric, dan Casemiro membuat Fede sering tidak terpakai. Apalagi Fede sudah mulai sering diterpa cedera. Cedera panjang pada tulang kering dan otot aduktornya, plus 2 kali mengidap COVID-19, membuat Fede terlunta-lunta. Ia pun sering menghinggapi bangku cadangan. Meski di Real Madrid karirnya kacau, di timnas Uruguay, Fede adalah andalan. Dan itu membuat Ancelotti yang datang lagi ke Real Madrid melirik sang pemain. Carleto yang datang dengan misi memodernisasi skuad, menyalakan kembali harapan Fede. Setelah berselemak cukup lama, Fede pun masuk line up Ancelotti. Namun penampilannya tidak konsisten. Di tangan Ancelotti, Fede sering bergonta-ganti posisi. Parahnya setelah ditukangi Ancelotti, ia diterpa cedera lagi. Fede jadi sering menghuni bangku cadangan. Terlebih Ancelotti sudah menemukan bentuk paten 4-3-3 dengan 3 pemain tengah andalannya. Namun itu tidak lantas membuat Fede putus harapan. Ia tetap giat berlatih dan itulah yang dilihat Ancelotti. Pelatih Italia itu yakin bahwa Valverde bisa diandalkan. Fede selalu mendapat tempat di tim kami. Dengan kecerdasannya, Ancelotti meracik format baru, masih dengan 4-3-3, tapi ia mencari cara agar Valverde masuk ke skuad Real Madrid. Iya, benar, dengan mengubah posisinya. Carleto masih sangat ragu untuk menyingkirkan Modric di lini tengah. Maka Modric akan jadi pembimbing Camavinga dan Tchouaméni di lini tengah. Sementara Valverde oleh Carleto ditaruh di sisi sayap. Ia yang semula gelandang box to box oleh Ancelotti dibuat sebagai pemain sayap yang mematikan. Fede memang tidak pernah keberatan bermain di posisi manapun. Well, menjadi sayap yang diminta berlari pun ia jabani. Ancelotti mengerti ia tidak bisa lagi mengandalkan para pemain tua. Dengan kecepatannya, Fede adalah jawaban bagi taktik Ancelotti. Ia memang tak bisa menggeser posisi Toni Kroos atau Luka Modric, tapi Fede punya kecepatan. Itulah yang dimanfaatkan Carleto. Hasilnya meledak. Kecepatan Fede membuat lini serang Real Madrid semakin berbahaya. Bahkan Fede bisa mencetak gol dengan posisi itu. Valverde menjelma dari gelandang box to box menjadi pemain sayap yang merongrong pertahanan lawan. Ia bisa sangat berkembang. Musim ini Fede sudah mencetak 2 gol dari 5 pertandingan La Liga. Sementara di Liga Champions, dari 2 laga 1 gol sudah tercipta. Tentu angka itu bisa bertambah, apalagi akan sangat mungkin ia menjadi andalan Carleto di lini sayap. Bahkan dengan ketajamannya, Ancelotti sampai bertaruh pada Valverde. Sang pelatih sangat yakin pemain Uruguay itu bisa mencetak minimal 10 gol musim ini. Tak tanggung-tanggung, Carleto sampai mempertaruhkan reputasinya bahwa jika Valverde tidak mencetak 10 gol musim ini, Ancelotti akan merobek sertifikat kepelatihannya dan pergi dari Real Madrid. Valverde pada akhirnya menemukan kenyamanan di Real Madrid. Tawaran Liverpool senilai 100 juta euro ia tolak.
Valverde tetap bertahan di Real Madrid dan jadi andalan di sana.